Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembelajaran yang sama tentang bioteknologi dan produksi pangan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bioteknologi dan produksi pangan, perlu kalian ketahui dulu apa bioteknologi itu. Bahwa bioteknologi berasal dari kata bios. Apa bios itu? Artinya hidup. Theokos atau alat, logos atau kita kenal sebagai ilmu. Jadi bioteknologi pada prinsipnya penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna, atau seperangkat teknik yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian dari organisme hidup untuk menghasilkan atau memodifikasi produk, meningkatkan kemampuan tumbuhan dan hewan, mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, coba kalian lihat di sini. Di sini ada skema bioteknologi. Tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu bioteknologi. Jadi bioteknologi merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Mencakup apa saja di sana? Ya, kalian lihat di skema ini, yaitu mikrobiologi, biokimia, genetika, teknik kimia, biologi sel, enzimologi. Jadi teknik berhubungan dengan cara, yaitu teknik-teknik dalam bioteknologi. Karena kita berbicara tentang bioteknologi, jadi menghasilkan suatu produk yang baru. Ya, contohnya di sini adalah fermentasi, analisis genetik, seleksi dan pemuliaan, analisis DNA, kultur sel dan jaringan, kemudian rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai tekniknya. Bioteknologi salah satunya adalah fermentasi. Mengenal adanya fermentasi, di sini menggunakan apa fermentasi itu? Menggunakan mikroba untuk mengubah suatu senyawa seperti pati atau kita kenal zat tepung atau gula menjadi senyawa lain seperti etanol. Nah, digunakan pada bioteknologi klasik. Kemudian industri farmasi, biopulping, bahan bakar, dan bioplastik. Adapun analisis genetik, ya, ini teknik yang kedua. Teknik bioteknologi yang kedua yaitu analisis genetik. Berbicara tentang analisis genetik, dalam benak kalian apa? Pasti hubungannya dengan sifat, gen, yaitu mempelajari bagaimana sifat atau karakter atau gen diwariskan dari generasi ke generasi, kemudian bagaimana gen dan lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat. Dapat digunakan untuk proses apa? Diagnosis, pertanian, bahan bakar. Kemudian teknik yang ketiga adalah seleksi dan pemuliaan. Pada seleksi dan pemuliaan, ya, merupakan manipulasi dari mikroba. Kalau kita memanipulasi berarti membuat sesuatu yang baru. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yaitu seleksi dan pemuliaan. Yaitu manipulasi mikroba, tanaman, atau hewan, dan pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Ya, dapat digunakan untuk apa? Bioteknologi klasik,
Itu proses apa tadi? Fermentasi. Kemudian produksi bahan pangan. Kemudian bioplastik. Kemudian teknik yang berikutnya adalah analisis DNA. Nah, analisis DNA kita kenal adanya PCR, polymerase chain reaction. Ya, di sini dapat membuat kopi segmen DNA. Jadi kopian daripada sifat, ya, atau kita kenal sebagai lab mapping, yaitu mendeteksi keberadaan suatu gen pada DNA. Nah, dapat digunakan apa saja? Dapat digunakan untuk diagnosis suatu penyakit. Kemudian konseling genetik. Kemudian apa? Terapi gen. Nah, teknik yang berikutnya adalah kultur sel dan jaringan. Mengenal dari sel dan jaringan, kalian harus tahu bahwa organisasi kehidupan itu terbentuk dari salah satunya adalah sel dan jaringan. Ya, saya jelaskan lebih lanjutnya tentang kultur sel dan jaringan. Dalam menumbuhkan tanaman atau jaringan, hewan atau sel secara steril di dalam tabung reaksi atau tabung gelas lainnya dapat digunakan untuk apa? Perbanyakan tanaman. Yang pertama, sebagai contoh pada gambar di sana ada gambar kapas. Kemudian gambar kedelai, yaitu produksi tanaman transgenik. Kemudian produksi bahan kimia dan penelitian kedokteran. Teknik yang berikutnya adalah rekayasa genetika. Nah, berbicara tentang rekayasa genetika, pasti dalam benak kalian pasti muncul sesuatu yang baru tentang sifat yang diturunkan. Jadi, transfer segmen DNA dari suatu organisme ke DNA organisme lain, di mana kedua organisme tersebut dapat tidak saling berkerabat satu sama lain. Ya, dapat digunakan untuk pertama, produksi bahan pangan, industri farmasi, konseling genetik, dan terapi gen. Nah, kalian lihat pada tabel. Di sini ada perbedaan antara pemuliaan selektif dan rekayasa genetika. Sebagai parameter di sini, parameter jadi tolak ukurnya apa? Tingkat ketepatan, kepastian, dan batas taksonomi. Nah, parameter di sini juga meliputi pemuliaan selektif. Ya, dari parameter tingkat menyangkut apa? Pemuliaan selektifnya organisme utuh. Rekayasa genetikanya apa? Sel atau molekul. Kemudian parameter yang kedua, ketepatan. Pemuliaan selektifnya adalah sekumpulan daripada gen. Rekayasa genetikanya apa? Satu gen tunggal. Kemudian parameter yang ketiga, kepastian, yaitu pemuliaan selektifnya, perubahan genetik sulit atau tidak mungkin dikarakterisasi. Jadi karakteristiknya atau cirinya itu tidak pasti. Apa rekayasa genetikanya? Yaitu perubahan bahan genetik dikarakterisasi dengan baik, yaitu muncul karakteristik ataupun ciri yang baik. Kemudian parameter yang keempat, yaitu batasan taksonomi. Kalau pada pemuliaan selektif hanya dapat dipakai dalam satu spesies atau satu jenis saja, sedangkan rekayasa genetikanya tidak ada batasan taksonomi, jadi pengelompokannya itu tidak terbatas pada rekayasa genetika. Nah, berbicara tentang bioteknologi molekuler, didorong oleh pengetahuan tentang biologi sel dan molekuler. Jadi di sini ada suatu proses memanipulasi suatu organisme pada taraf seluler dan molekular. Apa maksudnya di sana? Adalah rekayasa genetika dan biologi molekuler yang memberikan hasil proses manipulasi tadi, yaitu dapat diprediksi dan diarahkan dengan ketepatan yang lebih tinggi, sehingga dapat mengkonstruksi galur atau membuat lagi varietas baru dengan bahan genetik tambahan
yang tidak pernah ada pada galur asalnya. Yaitu contoh, sel prokariot atau eukariot dapat digunakan sebagai pabrik biologis. Apa? Produksi senyawa sekunder. Adapun penggabungan antara teknologi DNA rekombinan dengan bioteknologi melahirkan suatu bidang studi yang sangat dinamis dan kompetitif. Kita kenal sebagai apa? Bioteknologi molekuler, tetapi kita pada pembelajaran kita tidak membahas apa itu biologi molekuler lebih lanjut. Nanti ketemu pada saat kalian ke jenjang berikutnya. Kemudian industri bioteknologi molekuler adalah industri yang berbasis riset. Jadi riset basic industri, jadi berdasarkan penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Adapun bioteknologi dikembangkan dan disempurnakan oleh pakar mikrobiologi industri dan rekayasa kimia, yang mana pengembangan komponen teknologi DNA rekombinan itu tergantung pada penemuan-penemuan dalam ilmu dasar seperti biologi molekuler, genetika, biokimia, dan mikrobiologi. Nah, sekarang apa kegunaan bioteknologi bagi kehidupan manusia? Tentunya dalam benak kalian ketika membuat suatu produk bioteknologi harus memiliki kegunaan ya di bidang pertanian, yaitu GM Food, kemudian bioteknologi kelautan dan aquaculture, yaitu berhubungan dengan perairan di sini ya. Kemudian bioteknologi lingkungan, kemudian manufaktur dan bioproses. Yang berikutnya adalah kedokteran. Jadi kedokteran ini hubungannya dengan industri obat-obatan, terapi gen untuk penyakit genetik, kemudian ada human embryonic stem cell dan cloning. Nah, coba kalian lihat. Yang saya contohkan tadi kegunaan adalah baik bidang pertanian, yaitu GM Food. Apa maksudnya? Dari bioteknologi itu dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas biji-bijian. Kalian lihat di sini ada gambar jagung ya, bijinya yang sudah terkontaminasi. Jadi di sini adalah peningkatan kualitas biji-bijian. Ya. Kemudian selain peningkatan kualitas biji-bijian, ada peningkatan kadar protein. Tentunya kalau bijinya rusak, proteinnya juga berpengaruh. Ya. Kemudian pembentukan tanaman resisten hama. Kenapa biji ini bisa rusak? Karena diganggu oleh hama tanaman. Jadi pembentukan tanaman resisten hama, penyakit dan herbisida. Kemudian pembentukan tanaman toleran kekeringan. Jadi kalau musim kemarau dia akan toleran dengan kekeringan. Kemudian dengan pH yang berbeda, jadi hubungannya dengan tanah masam. Kemudian ketika ada suhu yang ekstrim, itu bagaimana? Kemudian pembentukan tanaman yang lebih bernilai nutrisi tinggi seperti apa? Vitamin C, E, dan beta karotin. Contohnya apa kalau pada beta karotin? Di sini ada gambar tomat. Jadi beta karotin itu dikandung pada tanaman tomat salah satunya. Nah, kemudian rekayasa genetika pada hewan. Upaya perbanyakan bibit ternak pada saat ini dengan teknik cloning. Sering kan kalian mendengar tentang cloning? Ya, dikenal di dua cara perkembangbiakan hewan dengan teknik cloning, yaitu apa? Aseksual dan seksual. Kalau aseksual berarti tanpa kawin, kalau seksual melibatkan bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian adanya cloning aseksual di sini. Cloning aseksual, jadi sel telur dikeluarkan kemudian dimasukkan sel somatis. Apa sel somatis? Sel tubuh dari jaringan apa saja. Kemudian ada cloning seksual, dilakukan dengan membelah embrio pada saat tertentu. Oke, kemudian yang berikutnya kegunaan bioteknologi kelautan dan aquaculture. Pada gambar sering kalian melihat juga ya di televisi, juga bioteknologi dalam bidang kelautan atau aquaculture dapat dimanfaatkan
untuk memproduksi atau mengembangkan farmasi, enzim dan bahan-bahan biomolekul. Kemudian biopeptisida, peningkatan pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan nutrisi ikan. Kemudian pada bioteknologi lingkungan, kalian lihat pada gambar. Bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu lingkungan. Apa maksudnya di sana? Yaitu restorasi ekologi, diagnosis dan monitoring penyakit menular, kemudian kontrol hama, penyakit, dan gulma pada pertanian, deteksi, monitor dan remediasi polutan, kemudian screening toksisitas, kemudian konversi limbah ke energi. Nah, sekarang bioproses. Bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam bioproses melalui kegiatan apa saja? Produksi bioenergi, yaitu apa? Menghasilkan etanol, metane, biodiesel. Kemudian biokatalis sebagai pemercepat reaksi ya. Biokatalis di sini apa yang mempengaruhi? Enzim, asam organik dan pelarut. Kemudian produksi polimer, farmasi, flavor, esen, dan rekayasa metabolik seperti pada gambar. Nah, sekarang bioteknologi, kegunaan salah satunya tadi adalah kedokteran. Kalian lihat gambar di sini. Bahwa industri obat-obatan yaitu Humulin, yaitu insulin hasil rekayasa genetik. Kemudian Herceptin, yaitu apa? Antibodi monokultural untuk mengobati kanker payudara. Nah, kemudian terapi gen untuk penyakit genetik. Contohnya apa? Terapi penyakit genetik itu cystic fibrosis. Nah, kemudian human embryonic stem cell yang saya sebutkan di awal, yaitu contohnya pada Dolly, yaitu domba hasil cloning, kemudian transplantasi organ. Beberapa isu penting dalam penerapan bioteknologi perlu kalian tahu, ada bioetik, kemudian keamanan dan kekhawatiran, kemudian paten dari organisme hasil rekayasa genetik, penggunaan untuk terapi gen dan jaringan pada manusia. Ini semua merupakan tanggung jawab sosial daripada sains dalam bisnis. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar apa? Ada monarki larva butterfly. Jadi pada gambar ini gambar kupu-kupu. Ya, asal muasalnya dari apa? Ada lagu Kepompong kupu-kupu ya. Dari kepompong ya, jadi dia dari ulat menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, kromosom apa yang diberikan? Adalah kromosom X. Nah, saya kira cukup sekian. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pertanian secara hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.